Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian tafsir serta pendengar radio As-Swaja NU Magetan rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita hadir di majelis kajian kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadir kita menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah tetapkan atas junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Marilah kita awali kajian kita dengan bacaan suratul Fatihah. Liridhaillah wa ala syafaati Rasulillah wal ijabati likullil mas'ul bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu jamaah kajian tafsir rahimakumullah dan pendengar radio As-Swaja NU Magetan, kita lanjutkan bahasan kita, yaitu tafsir suratul Baqarah ayat 263. Senin yang lalu kita bahas mulai ayat 261 dan 262 tentang infak, tentang sedekah. Ini masih kelanjutannya. Suratul Baqarah ayat 263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Pendek ya. Qaulun idgham bi gunnah, dhamma tanwin bertemu mim. Qaulum mendengung. Kemudian ma'rufun wa, dhamma tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah, dhamma tanwin bertemu waw, ma'rufun wa maghfiratun kha, idhar hati, dhamma tanwin bertemu kha. Kalimatnya maghfiratun khairum mi idgham bi gunnah, dhamma tanwin tun, khairun run bertemu dengan mim. Kemudian min soda
Ikhfa hakiki karena nun sukun min bertemu dengan shad. Min sadaqatiyat, sadaqatiyat idgham bi gunnah karena kasrah tanwin sadaqatin bertemu dengan ya. Maka cara membacanya masuk ke dalam huruf ya dengan mendengung sadaqati yatba'uha adha. Yatba'uha mad jaiz karena yatba'uha itu satu kalimat, adha kalimat yang lain. Kalau ada mad tabi'i seperti ini, yatba'uha itu mad tabi'i karena ada alif berada setelah fathah ha. Kalau dibaca biasa mad tabi'i itu dua harokat, dua bentukan ha. Tetapi kalau mad tabi'i bertemu dengan hamzah, kalau dalam satu kalimat seperti ulaika itu mad wajib. Tapi kalau kalimatnya berbeda seperti ini, kalimat itu suku kata berbeda seperti adza sama yatba'uha, ini namanya mad jaiz. Panjangnya pinten? 6 harokat. Allahu ghaniyun halim. Ghaniyun ha ilhar halqi karena ada dhamma tanwin bertemu ha. Pinten huruf ilhar? 6. Hamzah ha kha ain ghain. Paling gampang nih, lulus SD kelas kawan. Itu dari segi tajwidnya. Sekarang dari segi terjemahnya. Qaulun, ucapan. Qaulun, qala Rasulullah nggih. Nek Allah itu berfirman, kalau Nabi bersabda. Kalau kita ngomong, ucapan. Ma'rufun dari kata-kata arafa ya'rifu, wa huwa madzaka ma'rufun, dikenal, diketahui. Ma'ruf itu perbuatan baik yang sudah terkenal, dikenal. Tidak perlu mengadakan undang-undang, tidak perlu mengadakan kesepakatan, tapi orang sedunia kenal kalau itu baik. Orang bodoh pun ditanya, ini baik apa jelek? Baik, nah itu berarti ma'ruf. Cuman seringkali ahli tarjamah mengartikan ucapan yang baik, padahal baik itu adalah khair, hasanah, okay? Tapi di sini ma'ruf berarti ucapan yang dipahami sebagai ucapan yang baik, qaulun ma'rufun. Wa maghfiratun, dan maghfirah ampunan. Nek Allah itu ampunan, tapi nek menungso maaf. Masa saya telah memberikan ampunan, gaya. Maaf. Kalau manusia, khairun lebih baik min dari sodakotin, sodakoh atau pemberian, yatbauha yang diikuti ha sodakoh, yatbauha yang mengikuti apa? Ha sodakoh yang mengikuti sodakoh, ada ucapan yang menyakitkan. Wallahu, dan Allah ghaniyun maha kaya, halimun maha penyantun, halim penyantun. Jadi itu terjemahnya kata per kata.
qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan ucapan yang menyakitkan. Dan Allah Maha Kaya dan Maha Penyantun. Masih ada kaitannya dengan infak sedekah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turabun fasabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuha mad jaiz itu harfun nida murakkab double. Ya itu kalimat panggilan, ayyuha itu juga kalimat panggilan. Ya ayyuha, nek ya iku neng koncone, gitu. Ayyuha neng luwih sing tuwa. Nek ya ayyuha keneng kabeh, enom yo keneng, tuwa yo keneng. Jadi nek umpama jenengan tekan ae ora kok ayyuha. Ya Muhammad ta'al, nah itu neneng cah cilik ya. Alladzina amanu la tubtilu, qalqalanya dijaga, tubtilu shadaqatikum bil manni ghunnah wal adha. Bon kleru nggih, kadang-kadang nek napa nika harus dawane kabeh. Wal adha pendek larang. Kalladzi yunfi, nun sukun bertemu fa ikhfa haqiqi, yunfiqu malahu ria'an. Ri'a itu mad wajib karena ri'aun itu satu kalimat, ri'an nasi. Wala yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin asra tanwin bertemu ain izhar halqi alaihi turabun fa ikhfa hakiki dhammah tanwin bertemu dengan fa fa'asabahu wabilun fa ikhfa hakiki dhammah tanwin lun bertemu dengan fa fatarakahu salda mad badal atau mad iwad fathah tanwin yang berada di akhir kalimat dibaca dengan fathah panjangnya dua harokat salda. La yaqdiruna ala syai'in mimma syai'in mi idgham bi gunnah.
wallahu la yahdil qaumal kafirin. Itu tajwidnya. Kemudian terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina, ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, la, janganlah, tubtilu, kalian merusak, membatalkan, sodakotikum, sodakoh kalian, bil manni. Mannun itu adalah ngundat-ngundat. Apa nih ngundat? Indonesia ini apa ini? Mosok mengundat-undat, mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit, mengungkit batu apa ya? Maksudnya itu menyebut-nyebut itu. Ya undat-undat lah. Ombian tak kain, ini malah tak kain, buang-buang nih. Nah, itu lah seperti itu. Wal adza itu kalimat yang menyakitkan. Adza itu aslinya menyakiti. Kalladzi, seperti orang yang. Nah ini, kalau tadi ladzina itu orang-orang yang banyak, tetapi kalau alladzi itu orangnya satu. Seperti orang yang yunfiku, berinfak atau menginfakkan, malahu, harta bendanya, ria'an nasi, pamer kepada manusia, riak niku pamer, wala yu'minuna billah, dan tidak beriman, yu'minu billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir. Famasaluhu, maka perumpamaannya orang yang riak dalam sedekah tadi itu, kamasyali, seperti kaya dene sofwanin, batu yang licin, alaihi turabun, di atasnya ada debu, kemudian wa asabahu wabilun, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Wabil itu hujan yang lebat. Fabarakahu solda, maka batu itu solda, setelah kering menjadi licin kembali, setelah hujan maksudnya. La yaqdiruna, mereka itu tidak memperoleh sesuatu pun, tidak mampu untuk memperoleh sesuatu, mimma kasabu, dari apa yang mereka kerjakan. Kasbun itu pekerjaan. Wallahu, dan Allah, la yahdi, tidak memberi petunjuk, al-qauma, kaum, al-kafirina, kafir, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Itu terjemah per kalimat. Jadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau rusak sedekah pemberianmu dengan umpatan dan kalimat yang menyakitkan, seperti orang yang memberikan hartanya karena riak, agar dilihat orang, dan tidak didasari dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Maka orang yang demikian ini ibaratkan batu licin, kemudian ditimpa debu, lalu turunlah hujan lebat, maka setelah hujan berhenti, menjadilah batu itu semakin licin. Orang yang demikian ini tidak mampu meraih sesuatu pun dari apa yang ia kerjakan, dalam hal ini sedekah.
Dan Allah tidak memberi petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Kafir itu banyak, bukan hanya kafir tidak mau menyembah Allah saja, tapi kafir kufur nikmat. Wong sing ra gelem bersyukur ki kafir. Nemen iki kowe. Masyaallah, aku ki wis salat, wis zakat, ora bersyukur lho. Masuk golongane wong kafir. Syukur-syukur malah syukur. Alhamdulillah aku sehat ngaji. Alhamdulillah duit rada akeh sedekah. Alhamdulillah duit kurang tek sedekah ngoten mawon. Kok dinintek Gusti Allah mesti ngiseni neh. Lah duit akeh terus, lah ngiseni nang endi? Ada wis barang. Ya, dua ayat ini masih membahas tentang infak sedekah. Pada ayat 261 dan 62 disebutkan, jadi ada orang yang berinfak itu diikuti dengan umpatan dan undatan. Apa undatan? Mundat-mundatnya lah. Umpatan dan undat, mengundat-undat. Guru bahasa Indonesia ngopo bahasane? Mengundat-undat. Mengungkit-ungkit. Wes, manut aku. Nek ku ngerti mengungkit ki batu, meja diungkit ngoten niku. Loh, ayat sebelumnya kan menerangkan seperti itu. Ada yang sia-sia. Kenapa? Karena memberi tapi kemudian di depan orang dia cerita, bahkan kalimatnya menyakitkan. Nah, kalau memang tidak mampu untuk bersedekah dengan ikhlas, qaulun ma'rufun, ucapan yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khairun, itu sudah terbaik. Aneh orang itu dimintai maaf gak dikasih, apa malah jaluk duit. Bu nyun pangapunten, enak men jajal sesuk enak. Bu minta duit lah, tambah orang kok malah omongan enak. Apa sulitnya memberikan maaf? Karena dia salahnya sudah terlalu. Lah ora terlalu awake dhewe ning Gusti Allah. Sebesar apakah seseorang yang bersalah tidak kita beri maaf? Itu. Padahal al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempatnya salah, tidak ada manusia itu yang benar. Maka sesama orang yang benar, orang yang salah, sesama makhluk yang salah, dilarang saling mendahului. Bener ini. Nggak saya sampaikan kalau ini tuh rata-rata. Wadah kok wong mangkel orang itu sampai diturunin neng anak bojo, neng anak keturunan. Duh le, sok nek Pak kae mati ojo nglayat. Ya nyangopom Pak, wis to pokoke apa iki mangkel. Mangkel ki elek nek mandeg. Nek mangkel ki elek nek mandeg. Tapi nek diterus nih, jenengan mangkel ning bapake Bu nggih. Jangan terus nih cuma aku mangkel Pak ojo. Terus nih, aku mangkeloni Pak. Tapi sama pasangan lho nggih. Bapake nggih ngoten. Bu aku dino ki guys, aku mangkel. Kalau berhenti ya loro. Terus nih. Bu, aku mangkel nih. Hehehe Pak, selesai sudah. Jadi menyimpan kesalahan orang lain itu tidak ada untungnya. Untungnya awake dhewe tambah loro ati, nesu-nesu nek mangke akhir-akhire nesu ning Gusti Allah. Karena ketika kita marah kepada makhluk, otomatis marah kepada yang menciptakan makhluk itu. Ngoten lho. Lha niki nek tingkate mun tinggi niku, tingkate mun makrifat. Kan kula pun matur, nek ngaji tafsir niki dari semua sisi, baik dari tauhid, dari syariat maupun dari makrifat. Loh, kan namanya makhluk Allah itu kan banyak, bukan manusia toh. Mosok
kucing nyolong gandeng dititeni titeno pokoknya neng kucing tak gandring. Loh, padahal yang digandring itu bukan kucing yang nyolong bandengnya itu. Gandring itu bahasa Indonesia apa nih? Bingung nih. Tandani PR guru bahasa Indonesia kok gandring. Masa saya menggandring? Reneng. Ya itu. Jadi dalam kaitan kalau kita memberi tidak bisa, ngomong aja yang baik. Ngomong yang baik itu gimana toh? Ngomong yang baik itu yang membuat orang yang kita omongi itu menjadi seneng. Kadang-kadang awake dhewe kita ini nemen kok. Terus ngendangi wong lara lho, ora kaulun ma'ruf. Oh nggih, biyen tanggoku lara ngene iki rong dina nang rumah sakit mati. Waduh. Jadi ucapan baik itu setara dengan sedekah yang ikhlas. Iki nek dikandani banter iki anu Pak, ngelamak ra suwe-suwe ya ilang dhewe wong sing obahne dhek ngelamak ya Gusti Allah. Dan yang apa kok ngelamak ning sampean? Gusti Allah pengen nguji sampean ben sabar. Ngoten lho. Mangke nek pun jenengan sabar, Gusti Allah menundukkan semua makhluk gak eneng sing ngelamak neh kali sampean. Jenengan ngoten lho Ibu nggih. Eneng dosen guru sing killer. Killer ki tuh gak ngiler mbok. Pokoke sebutane killer ngono ae. Pokoke nilai tidak pernah lebih dari 4. Dia nanti akan ngunduh wahing pakarti. Mbok tumibane ning awake dhewe bojone apa anake wallahu alam. Karena fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi kita berbuat baik sekecil apapun akan dibayar oleh Allah di dunia, nanti di akhirat masih berlipat ganda. Kalau mulai riyen nenten anak buah izin SMS, Pak saya izin nggih, muga-muga putrane ndang mari ngoten. Ora tak tekoni kenapa kok izin mboten. Kenapa wong memang ada keperluan kok. Lah engko nek enek izin sing ora keperluan, suwe-suwe dhek nanti akan kepentok. Enten lho, tiang niku izin kapan lho apalane sakit, karena anak sakit, karena tetangga sakit, karena sakit akhirnya lara tenan. Nah nek wis ngono ki kan dielikne, makane to nek izin kuwi aja alasan. Wah, enek alasane repot. Nah, bolak-balik repot dhewe. Itu lho. Makanya kita manusia kalau mengikuti aturan-aturan Allah, insya Allah oleh Allah ditoto. Qaulun ma'ruf. Banyak orang, saya ini kok nggak sabar. Saya dulu lebih nggak sabar. Nom-noman biyen. Saya wis tuwek. Nom-noman biyen. Saya masih sekolah itu pokoknya kalau lawuh ndak cocok, piring banting pecah. Nah, ibu sampai ngelus dodo. Wah, tapi kan sudah minta maaf, gitu ya? Sudah minta maaf, nangis-nangis, cium pipi, cium kanan, sampai kaki saya cium. Saya pernah dulu ketika mau tes CPNS itu, ibu sikile takum, akhirnya tak unjuk, tak minum. Selesai sudah, ibu sudah memaafkan saya. Tapi lama-lama kita latihan. Kenapa kita ini kok nggak sabar? Berarti kita kalah dengan tuntutan hati, tuntutan nafsu ngongkon. Wong sing juga sandal mulai gandringan. Nah kita harusnya kan berani, tidak, biarkan. Kalau dia nanti sadar dikembalikan, kalau enggak saya beli lagi. Enggak, sesuai nafsu ini manut dewi. Wes aku ora ngandani kowe kandhani angel iramu. Itu hawa nafsu. Capek deh gue ngandani loh. Mosok kan megeli konsone ra gelem. Itu. Tapi pertama, kedua, ketiga memang berat. Ada manusia itu jangankan kepada mungkin ya, setiap melihat orang itu marah. Berarti dia melihat dirinya sendiri penuh kemarahan. Benar. Jadi wong ini gampang ndelok wong nesu. Berarti dia melihat dirinya itu penuh kemarahan. Kenapa diriku kok gini? Kenapa diriku kok gini?
Lha ya sing nyiptani Gusti Allah kok nanya kita. Ngono lho. Ya Allah, nyang ngopo kok mboten ganteng. Ngono lho. Lah nek kowe ganteng ora kira ngaji. Ngoten. Makanya kowe elek. Lah kok saged? Lho mesti kowe ngluyur rek. Lho niku hikmah jenenge. Nggih, hikmah. Jadi kita ambil, belajar sungguh-sungguh. Ada sebuah pertanyaan sama, gimana Pak saya ini biar sabar, gampang. Setiap tuntutan hati untuk marah, jawaban saya tidak manut padamu wahai nafsu. Nanten lama kelamaan mesti enak. Wong kita ini takut mencoba. Kan kok tak jawab ngono, wonge tambah joget ning ngarepku. Ya ben. Oleh sebab itu, qaulun ma'rufun ini setara dengan sedekah yang ikhlas. Ya Allah kan menyebutkan, daripada sedekah diundat-undat, daripada sedekah diungkit-ungkit, lebih baik ngomong sing apik. Yang kedua, maghfirah, maaf. Wong njaluk maaf ora oleh. Pak, maaf Pak, saya tadi terlambat. Nggih, ngoten. Ngoten niku ngene sing bisi kula. Ya, sampean kok maaf. Sesuk kita ora kerine. Ora. Kalau kita memberi maaf dengan tulus, maka yang diberi pun dia akan digerakkan hatinya oleh Allah untuk sadar. Tapi nek dimarahi, umpamane marah, sampean gawe terlambat, sesuk nek terlambat neh tak jejer, ngadeg sikil siji. Kita yang marahi ditimbulkan dalam hatinya oleh Allah kemarahan lagi, titenono. Dadi wis titenono. Ora apa niku? Leno pangindamu sing tugel gulumu. Niku wayang. Wayang niku nek gagalan buta niku kan musuh rak. Ya, titenono wis leno pangindamu sing tugel gulumu. Maksudnya wayang. Itu dendam namanya. Nanti kalau dendam dibalas dendam, dendam dibalas dendam, dendam dibalas dendam, hancur dunia. Kita nggak bisa menikmati hidup, kita kehilangan usia, tetapi juga tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir ayat ini Allah mengakhirinya, wallahu ghaniyun. Allah itu maha kaya. Jadi jangan dianggap kita sedekah, kita infak itu kita butuh. Allah butuh kita. Enggak. Wong yang ngasih kita segala kelengkapan itu Allah. Adapun Allah memerintahkan infak, sedekah, zakat itu untuk memuliakan kita manusia. Jadi menungso niku nek seneng zakat, sedekah, infak, mulia di depan manusia, mulia di depan Allah, mulia di depan surga. Sawali wong bakhil iku adoh teko menungso, adoh teko Allah, adoh teko swarga. Lan cedhek ora apa maneh mlebu bakhil. Bakhil pirsa bakhil to? Bakhil niku lho. Bakhil niku cara gampangane ya cara upa jeblok dijukuk dimplok neh ngoten niku lho. Dul gemet niku nek nyuwekel masyaallah ora kecer belas dul gemet. Nek dijak jajan karo kancane no mlebune kari dhewe ndelok. Iki kok dibosi apa kon ngebosi. Nggih, nek kon ngebosi jajan paling murah dhewe. Tapi nek ning kancane saya nanti akan bayar juga oke dhewe. Sampai dibungkus barang. Itu gemet. Jadi ghaniyun, Allah itu maha kaya. Jangan menganggap bahwa kita diperintahkan infak, sedekah itu untuk kepentingan Allah, bukan. Jadi untuk kepentingan kita juga. Halim, maha penyantun. Wes tidak ada yang menyantuni yang melebihi Allah. Disantuni semua.
manusia disantuni, hewan-hewan disantuni. Santuni itu apa toh? Dipenuhi kebutuhannya lahir maupun batin. Makanya Bapak Ibu sekalian, pada ayat selanjutnya 264, Allah ngeman kita. Allah ngeman kita. Orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu rusak sedekahmu bil manni wal adza, dengan ungkitan dan umpatan. Mengungkit-ungkit tadi. Berarti kalau kita memberi kemudian mengungkit, sedekah kita batal. Batal itu tegese rusak. Rusak. Aku mbiyen iki wis melok lho bangun masjid. Melok apa? Tuku gendenge, ambruk gendenge kan. Wis ilang. Bener. Awak dhewe bantu wong umpamane nyebrang. Wah, nyebrang ning dalan kok wong sepuh. Lagek lewat, kita sampai di tempat kembali ditekoni. Saking pundi Bu? Nika kok nyebrang ning wong utone kok sane apa merata ilang wis. Masyaallah. Malah itu awake ditekoni orang nopo niku wong duka niku usupan kok. Ngoten. Untuk apa? Menjaga. Karena yang merusak sedekah itu adalah al-mannu wal adza. Ungkapan yang menyakitkan dan mengundat-undat. Undat-undat mehal. Nah, ini ibaratnya sama seperti yang mengundat-undat maupun yang mengungkit-ungkit tadi itu setara dengan orang yang sedekah tapi karena pamer. You know pamer? No. You know pamer? You know. Tahu pamer itu ya apa? Ya loko-loko. Bapak di samping saya mau ngasih ini, ngasih anak yatim. Ngasih apa ini? Nih. Samping langsung diberitakan, saudara-saudara sekalian, seorang yang loman itu dermawan. Saking lomannya dia sebut megaloman. Oh, ini sedang memberikan santunan. Nah, ini di shopping ini sedang berikan, ya dicium anak-anak tangannya hilang udah. Subhanallah, hilang. Kadang-kadang kita merasa sudah memberikan banyak, tapi kita tidak waspada mana yang hilang, mana yang jadi. Ibaratnya orang yang sedekah tapi riya, orang yang sedekah kemudian diungkit-ungkit dan kemudian diumpat-umpat, itu ibaratkan seperti batu yang licin. Batu yang licin itu sedekahnya adalah debu. Kemudian setelah debu ini menempel pada batu licin, hujan deras turun. Kira-kira tanah debunya itu mau tambah nempel apa gogrok? Nah iya, gogrok. Setelah debunya gogrok, batunya licin lagi. Ini gambaran yang luar biasa. Ini langsung ibaratan ini adalah penggambaran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah iya nek watu niku ora kalimate licin, kuwi kemungkinan sik nyantol. Wong debu Gunung Keloteng, apa disaponi sik nyantol ning debu. Tapi ini batunya licin, hujannya lebat. Wis cara anu lah, licin selicin welut lah. Kurang licin ya welut cemplung oli. Wes, bae licin. Wis ora trimo licin ae kuwi. Kalau belut saja mungkin dengan godong jati bisa dipegang. Carane nek nyuluh welut ngoten niku. Lah nek trimo tangan ngene ucul nek pakai godong jati pegang insyaallah kecekel. Belut maksudnya. Tapi nek welut ki wis lunyu kecemplung oli. Wis. Jan ora nyantol blas. Padahal kita sudah memberi capek-capek, buka dompet, gitu. Buka dompet, kemudian kita ngambil itu udah berat loh. Jangan dikira kita sedekah itu ringan.
niku nek kula nek jenengan nggih ringan apa abot? Padha kita iki. Insyaallah nek imane kuat genteng, Pak. Tapi nek dong rada ngelu tanggal-tanggal tuwek ngoten niku nggih abot. Itu perbuatan sudah berat. Kemudian kita riakkan, itu kan sama dengan, makanya di sini disebutkan di akhir ayat itu, la yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu. Perbuatannya sia-sia. Kula baleni neh. Perbuatan sia-sia. Ngeten iki terus ngrungokne ngeten. Yo neno aku sesuk ra sedekah aku. Lah nyapa? Lah sia-sia. Monggo. Malah sampean ra duwe belas ning kono Bu wis ra entuk. Wong yang sedekah saja masih perlu waspada, apalagi yang tidak sedekah. Kita ini ibaratkan sedekah itu atau ibadah itu menjaga seperti menjaga kita tanaman, nandur padi umpamanya, itu harus kita jaga. Pertama pakai apa itu? Pakai rabu, biar apa? Cepat tumbuh. Sedekah itu juga harus dirabu. Rabuke piye? Nggih, rabuke yo sing gede pisan, sing cilik oke. Karo ndonga, ya Allah, muga-muga sedekah kula jenengan tampi. Itu rabuke. Bukan hanya dirabu, namanya tanaman itu juga biar tidak diserang oleh hama, harus disemprot, harus dijaga dari hama. Dan jaga dari hama itu apa? Yaitu tadi ria, kemudian cerita-cerita, kemudian pamer-pamer. Yo aku biyen masyaallah silian kono bola-bola sedekah. Lepas saiki wali. Biar tidak ada sedekah sregep kapan arep nang masjid digawani ibunya. Saiki wis kapan duit ning dompet arep tak dudut. Buang aku. Aja to. Sesuk ki arep masak sop. Lah ini kok nek mbok lebokne ora sida masak sop mangan apa? Duit iso ngomong. Jenengan betul percaya. Mangke panjenengan lintang songo jenengan aso duit sing akeh pisan. Mangke nek kota amal lewat jenengan coba jenengan cekel sing abang dhewe. Wong ora biantem. Ayo nek kato ayo keno. Mesti lho orang ngomong tapi awake dhewe mesti mabet lan dudut niku. Metu mlebu paling sing ucul niku nggih sing rada tega niku sing warnane biru semu ijo niku lho. Nek druang umpamanya klitik ya sing putih sampe. Enggak ya rada gemes-gemes jenengan lebokne klotak nang mergo gemes ya. Wong sing kecekel ya cilik kuwi ya. Lah sing gedhe mah didudut mah. Makanya daripada kita berbuat sia-sia, lebih baik melatih dua-duanya. Berbicara yang baik kepada orang lain. Kemudian yang kedua memberikan maaf manakala diminta. Kemudian yang ketiga yo sedekah dengan ikhlas. Wis mesti niku jannatun naim. Amin Allahumma amin. Kabeh pengin jannatun naim itu, jangankan ketika di akhirat, di dunia aja semua manusia pengen hidup bahagia, aman, tentram, sejahtera. Kabeh pengen. Gak pengen gegeran, gak pengen krungu gegeran, gak pengen krungu suara gak enak. Di dunia baru itu. Padahal di akhirat nanti, Masya Allah, yang namanya jannah atau surga itu luar biasa. Mala ainun ro'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udunun sami'at, tidak pernah terdengar. Nikmatnya nanti krungu. Padahal awake dhewe lagi diceritani kanca, mbak neng Surabaya kayak neng masakan kok Thailand jenenge pyong-pyang. Ngono ki neng kuping wis krungu yo ndah nene mati. Petenan aku neng Surabaya golek pyong-pyang. Itu baru dengar. Padahal surga nikmatnya tidak pernah terdengar di telinga manusia. Wala khotara fi bali ahadin,
Selain tidak pernah dilihat, tidak pernah terdengar, namanya surga itu tidak pernah terdetik dalam hati kita. Umpamanya kita ini pernah bayangkan mendah yo neng omah ki kamare umpamanya dhuwure 10 meter, terus tuku spring bed 15 ditumpuk, terus awake dhewe anjlok teko genteng. Loh, surga aja nggak seperti itu, nggak pernah terdetik dalam hati manusia. Luar biasa itu. Jadi bayangan kita tentang kenikmatan sik kalah gitu dengan surga. Oh ini kok ora pengen bangetan gitu loh. Dan nek pengen caranya itu tadi. Jadi dua ayat ini kalau kita ambil sebuah pemahaman mafhum mukhalafah, sebaiknya kita ya sedekah. Meskipun kadang-kadang riya, tapi kita tutup dengan apa? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Syukur-syukur, latihan suwe-suwe sapal. Sebab tiang niku nek sekali dua kali untuk ikhlas sulit. Nek pakulinan kuwi ikhlas. Tapi kalau sekali umpamanya kita ke masjid baru pertama, mesti lah iso. Rumangsa kita itu maksudnya apa? Rasa kita itu semua orang melihat. Itu baru ke masjid itu, rasanya padahal orang nggak lihat kita. 2 kali, gitu juga katanya. Makanya kita kadang salah tingkah gitu. Jalannya kadang agak dijinjit, kadang ada. Itu mergo. Tapi kalau sudah panggautan itu sudah pekerjaan sehari-hari, ikhlas kita. Didelok wong karepmu, ora didelok karepmu. Mungkin ketika kita dulu baca Al-Quran itu ya, tak banternya ngetonggoku ben krungu, ben pengen ape sajane niate. Tapi kan riya. Gak apa-apa terus nih. Kedua, ngoten. Lagi kok tonggoku kok DM-nya ora iki. Apa kurang banter? Itu juga mik, bukan. Jajal tak mik. Ketiga, keempat, kelima, ke-6 sampai ke-10 terus istiqomah. Insya Allah dalam istiqomah kita ini ikhlas otomatis teko. Tapi nek pisan kon ikhlas sundel sampai jambul wanen ra iso. Pirsa jambul wanen. Dadi wan ki mung jambule tok. Kuwi mustahil to niku. Lah nek wan kabeh to ini, nek udan itu semua. Lah ini jambul wanen itu berarti sesuatu yang mustahil. Mosok sing wanen jambule tok. Oke, ini ngaji kosakatane oke karepmu ya. Itu kalau kita sekali 2 kali nolong aja, nolong umpamanya nolong orang, itu mesti ada kepikiran. Ini ada yang lihat gak ya? Nanti ada bisa terkenal gak ya? Tapi kalau kita ini sudah mendisiplinkan diri, setiap ada apa kesulitan saya akan menolong. Insya Allah lama-lama ikhlas, karena itu panggilan hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pada akhir ayat 264 Allah menyampaikan la yahdil qaumal kafirin. Allah itu petunjuknya tidak diberikan kepada orang kafir, karena orang kafir itu sudah tahu kebenaran tapi dia menolak. Ada ya? Kecuali orang awam itu sih ngerti blas. Lah saiki wong awam ki arang lho nggih. Saya kira ndak ada TV, radio, internet, semuanya sudah paham. Nggak mungkin, meskipun di pedalaman Kalimantan lah, insya Allah ada TV. Mesti mereka ini sudah tahu. Nah, kalau tidak melakukan kebenaran itu, berarti dia kafir. Nanti dia apa dia? Dan orang kafir itu petunjuknya oleh Allah tidak dikasih. Contoh mau yang paling gampang petunjuk dari Allah itu apa? Kalau orang mukmin itu ada namanya ilham. Orang mukmin itu ilham. Ilham itu kata hati yang tiba-tiba memerintahkan kita untuk berbuat sesuatu. Di kemudian hari ternyata apa yang kita lakukan itu benar. Itulah bentuk pertolongan Allah. Dan orang kafir nggak diberi namanya ilham itu.
Yang diberi diwalik, bukan ilham kalau kafir. Hamil. Ilham, hamil, bukan ya. Yang dikasih itu hanya orang mukmin. Hilmun shadiq, seperti mimpi yang benar. Sering kita lah orang kafir masih istikharah bolak-balik wong dhewe ora ate poso wis umpamanya tidak zakat yang isane mau istikharah kuwi tok selamanya dia enggak akan dapat petunjuk apa-apa gitu loh. Maka modal utama kita keimanan kepada Allah itu merupakan sarana kita untuk bisa taqarruban ilallah. Jadi iman nek wong iman terus lagi terus nih. Aku cukup iman. Dan terus salate. Ya kadang-kadang salat, kadang-kadang ora. Saling eling iman. Nah, setelah sholat istiqomah dinaikkan lagi. Apa frekuensinya? Saya yang belum apa ya? Poso sudah. Nah, itu terus. Sehingga pada puncaknya betul-betul bisa menikmati fungsi daripada Islam. Kalau sudah Islam berfungsi pada diri kita, insya Allah pada akhirnya nyaman dalam hidup, nyaman dalam ibadah, nyaman dalam segala hal. Nah, ini sing dereng nyaman kan kerja, ngoten nggih. Kerja kesel-kesel, nandang itu gajian, tanggal siji. Niku nek imane pun kuat antara tanggal 1 karo tanggal 30 ki padha wae. Kula kok dereng saged ngrasani nggih, Pak. Lah, berarti ditingkatne nggih. Lah nek nikmate bakul klopo, nek rikala rikala laris. Itu menurut mata kepala. Nikmate wong dodol klopo kapan? Nek laris menurut mata kepala. Nyatane bareng laris tenanan, ora sempat mangan, ora sempat sholat. Ya sholatnya rada muepet lah, luhur mepet ngasar ngono nggih. Apa maneh kok ngaji tafsir. Wes. Makanya nikmat mata itu belum tentu nikmat rohaniah. Lah, nikmat rohaniah itu yang bisa mengatakan adalah diri kita masing-masing. Jangan sampai kita memandang semua hal itu dengan mata, dengan kasat mata. Enak yuk. Sapa? Aku kok apa? Lah kok ngerti? Wah, kelopo larang saiki. Wah. Nek antri sampai bokonge bakul ra ketok, pomone niku. Nah. Kemudian ternyata kita tidak melihat sisi repotnya. Jangan takut iki ya, Mbak Bajini. Kadang-kadang sholat yang mepet, muri. Kadang sholat tuh sih, sek jam loro lho. Lah rumangsane. Umpamane. Ternyata nikmatnya rohani itu biasa saja. Biasa saja itu maksudnya apa? Yo gak terlalu rame, yo gak terlalu sepi. Kalau bahasane sing paling gampang pas, ngono lho. Pengen dahar enak, duwe duit. Pengen sedekah, duwe duit. Pengen tuku minyo, duwe duit. Ini pas. Nek luweh malah bingung delik nih. Dilebokne bank bingung, di dempetnya nang isor bantal bingung. Ya akhirnya hidup kita ini sarwa bingung. Niku. Makanya dalam menyikapi sedekah, ucapan baik dan pemberian maaf, mari kita kembalikan pada diri kita masing-masing. Pada akhirnya keposeliro. Nah awake dhewe dikek iki senenge ranjaman. Berarti nek wong liya dikek iki ya. Nah ngoten lho. Nek awake dhewe krungu omongan apik iki ayem, marem. Berarti awake dhewe nek ngomong ning wong ya sing apik, ngoten lho. Nek awake dhewe duwe salah terus minta maaf tuh langsung ku beri maaf lho rasane mak plomong. Berarti nanti lagi tempo seliro. Berarti kita juga melakukan hal yang sama. Mudah-mudahan kajian kita hari ini benar-benar memberikan nilai dan bobot atas iman, Islam dan ihsan kita, sehingga kita termasuk hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, marilah kita akhiri kajian kita sore hari ini dengan bacaan suratul Asri. A'udzu billahi minasy syaithanir
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.